Shalom saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada contoh kasus dua orang ceramah yang tadinya mereka mengenal Kristus, tapi kita tidak tahu sedalam apa pemahaman mereka tentang Tuhan kita. Kemudian mereka berceramah, kemudian mereka mengajar, namun isi pengajaran mereka lebih banyak menyerang kekristenan, menyerang Tuhan Yesus Kristus, bahkan seolah-olah mempermalukan iman mereka yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mencermati hal ini tidak dengan kebencian namun dengan kasih, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Galatia. Pertama, Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mengapa hal ini saya kutip? Bagian ini saya kutip. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, suatu peristiwa tragis yang menimpa kedua orang penceramah ini, di mana mereka seolah-olah yang memiliki hidup, mereka yang berkuasa atas Allah kita yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Namun ternyata mereka bukan siapa-siapa. Mereka harus meninggal secara tragis. Satu meninggal kecelakaan, satu meninggal secara tiba-tiba. Kemudian bagian yang lain di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada kemungkinan kedua orang penceramah ini mereka seperti menyampaikan kedengkian dan perselisihan yang mereka paham di dalam pengajaran mereka. Namun semuanya sebenarnya menyimpang, Bapak Ibu. Mereka hanya membangun serangan-serangan terhadap kekristenan, dan justru ketika mereka menceritakan Yesus kepada orang-orang yang beriman berbeda dengan Kristen, sebenarnya tanda kutip yang diberitakan bukan kebaikan tapi justru keburukan. Nah, apakah saya dan Bapak Ibu sekalian perlu membenci mereka? Tentu tidak. Kita ingat bahwa Matius pasal 24 berkata di ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kita tahu bahwa pengajaran mereka tidak mengajarkan kasih. Yang ada adalah permusuhan, pertikaian, kemudian kebencian, dan semuanya akan berujung kepada pembinasaan. Bapak Ibu ingat bahwa orang bisa saja menyerang, membunuh atas nama keimanan, atas nama agama, dan ini tidak boleh terjadi karena kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan tidak mengajarkan pedang kepada kita. Tuhan mengajarkan kasih. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, kita mengingat Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-3. Bagian firman Tuhan ini berkata bahwa di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Jadi sungguh sangat bahagia kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita terus setia dan bertahan di dalam dunia ini dengan berbagai tekanan, berbagai persoalan hidup, dengan tantangan COVID yang saat ini masih merebak. Kita yakin bahwa jalan hidup kita dipimpin, disertai oleh Tuhan, oleh pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Haram hukumnya bagi kita umat Islam di hari Natal. Kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakan Natal. Hukumnya adalah haram. Kenapa saya katakan haram? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan Tuhan kita. Dengan kita mengucapkan Natal, berarti kita mengingkari akidah kita sendiri. Loh, di dalam gereja orang kenal satir, Bu. Orang dipisah lanang wedok kumpul bareng, orang apa-apa jiwit-jiwitan sah. Jawil-jawilan ora batal. Itu di dalam gereja. Kecelakaan maut juga terjadi di Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat, Minggu 30/4. Dalam insiden itu, dilaporkan 3 orang tewas, sedangkan 3 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang salah satu korban meninggal adalah Ustazah Ita Meiga Fitri. Korban merupakan mualaf yang kondang menjadi dai perempuan asal desa Sinopo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Selain Ita, 2 orang lainnya yang tewas adalah Anto, 45 tahun, pengemudi yang juga suaminya, dan Alfian Fatih Junianto, 4 tahun, yang merupakan anak. Itu harus kita tahu cara menjawab.
Sebagai saya seorang Kristen, saya hanya ingin mengusulkan sebaiknya nanti hafal ayat-ayat Bible hanya 10-20, itu tidak banyak, tetapi itu sangat penting sekali karena nanti antum di lapangan ketemunya pasti misionaris. Tidak pernah ketemu di lapangan ketemu Buddha, Hindu, Yahudi, Konfutse. Setiap dakwah nanti antum ketemu selalu misionaris. Agar supaya apa? Supaya dai kita ini menjadi dai plus. Dai plus, tahu nggak dai plus? Dai plus itu artinya dia sanggup berbicara kepada orang Islam maupun Kristen. Bicara Quran oke, Bible oke. Bisa Kristen Islam oke, Kristen oke. Bagaimana untuk menghadapi para misionaris lapangan kalau tidak dibekali dengan ilmu sedikit saja ilmu tentang Kristen? Karena pemurtadan ini akan ada terus sampai kiamat. Bahkan sudah kiamat aja kata mereka yang turun nanti Yesus loh. Nah bisa kan? Dia akan jadi hakim yang adil. Kita ditakut-takutin seolah-olah lah kamu selamat mesti masuk Kristen alias menjadi pengikut Yesus. Betul kata Isa, kita harus bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya, itu betul. Tetapi itu hanyalah ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, kepada apa? Bani Israel. Ya kan? Artinya apa? Pada masa itu apabila Bani Israel tidak tunduk taat kepada Nabi Isa alaihissalam, hingga mungkin mereka selamat. Iya kan? Jadi hanya ditujukan kepada Nabi Isa. Bani Israel. Jadi kita harus tahu. Ya. Kemudian katanya umat Islam setiap hari minta 17 kali, minimal 17 kali kan? Ihdinas siratal mustaqim. Betul kan? Berarti kita belum berada pada jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Jadi di dalam Al-Fatihah kata ada Yesus. Nah, bagaimana menjawabnya ini? Ya kan? Nah, makanya kita perlu belajar ilmu namanya Kristologi ini untuk menambah wawasan supaya kita tidak mudah dipengaruhi yang kita bisa ajak mereka masuk Islam, bukan kita ditarik masuk Islam. Ya demikianlah barangkali karena sudah maghrib, nanti satu saat mungkin kita kasih kajian.